Hai Sobat Matematika. Kali ini di sesi yang ketiga ya, prediksi soal dan pembahasan penilaian akhir semester kelas 9 kaitannya dengan fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya yaitu tentang persamaan kuadrat dan perpangkatan atau akar. Nah, kali ini kita bahas tentang soal dan pembahasannya tentunya kaitannya dengan fungsi kuadrat. Mari kita simak lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Pembuat 0 fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 12 adalah apakah A 2 dan 3, apakah B negatif 2 dan negatif 3, apakah C negatif 2 dan 3, ataukah D 2 dan negatif 3. Nah, pada soal ini dicari adalah terdapat ya fungsi kuadrat 2x ditambah 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 12. Pembuat 0 fungsinya adalah, nah ini maksudnya adalah jika di 2x kuadrat tambah 2x kurang 12 ini kita sama dengankan dengan 0 atau fx-nya kita buat menjadi 0. Jadi seperti ini. Nah, baru nanti ditentukan nilai x-nya. Bagaimana cara menentukan nilai x? Ya, salah satunya dengan faktorisasi. Yaitu nilai c-nya di sini negatif 12, sehingga faktor-faktor dari negatif 12 ya, salah satunya adalah bilangan negatif ya. Yaitu negatif 1 dengan 12, negatif 2 dikali 6, atau negatif 3 dikali 4. Jadi salah satunya bernilai negatif. Atau sebaliknya 1 dengan negatif 12 atau 2 dengan negatif 6 dikali negatif 6 kan negatif 12. Atau 3 dengan negatif 4. Nah, pasangan-pasangan ini nanti kita akan cari yang mana yang kalau dikalikan 2. Kenapa dikali 2? Karena nilai A-nya adalah 2. Maka salah satu pasangan dari ini kita kalikan 2 dulu supaya nanti kita jumlahkan, kemudian kita peroleh hasilnya 2. Yang pertama yaitu 2 kali negatif 1. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 ditambah 12, hasilnya 10. Kemudian yang kedua 2 kali negatif 2 tambah 6 sama dengan 2. Oh ya, ini 2 juga. Atau 2 kali negatif 3 tambah 4. Nah, ternyata hasilnya negatif 2. Atau yang kita kalikan 2 adalah satunya, yaitu 2 kali 1 2 ditambah negatif 12 adalah negatif 10. Atau 2 kali 2 ditambah negatif 6, 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Atau 2 kali 3 6 ditambah negatif 4, ini juga hasilnya 2. Nah, kebetulan ada 2 yang hasilnya 2, kita boleh ambil salah satu, yaitu kita ambil yang ini aja, 3 dan negatif 4. Nah, di sini yang dikali 2 adalah 3, sehingga letakkan 3 jauh-jauh dari 2x. Maksudnya seperti ini. Nah, faktornya terdiri dari 2x dan x ya. Nah, 2x ini kita jauhkan dari 3 ya, 3-nya kita taruh di bagian paling belakang. Faktornya tadi 3 dan negatif 4, berarti 3 kita taruh sini, positif 3, dan negatif 4 kita pasangkan dengan 2x, sehingga faktornya adalah 2x dikurang 4 dan x ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga fungsi kuadrat ini menjadi, kita bisa menjadi 2, yaitu 2x dikurang 4 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 4. 2x sama dengan 4 terus dibagi 2 ya, karena ini koefisien 2, dan x sama dengan negatif 3. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi akar-akarnya atau
nilai X-nya adalah 2 dan negatif 3. Jadi pilihan jawabannya adalah D ya, 2 dan negatif 3. Silahkan bisa di screenshot atau di pause dulu untuk dicatat. Ya, kita lanjut ke soal prediksi dan pembahasan berikutnya. Tentang fungsi kuadrat. Perhatikan fungsi-fungsi kuadrat berikut. 1. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x kurang 24. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 24. Dan yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 24. Dari ketiga fungsi di atas, yang grafiknya memotong sumbu x adalah. Nah, setiap fungsi kuadrat bisa kita buat grafik pada koordinat kartesius. Nah, dari tiga fungsi ini, yang gambar grafiknya itu memotong sumbu x yang mana? Nah, syarat memotong sumbu x berarti tadi pada soal sebelumnya tentang fungsi membuat nol fungsi ya. Artinya fx-nya kita ubah menjadi sama dengan 0. Apakah 1 dan 2, apakah 2 dan 3, dan seterusnya. Apakah semuanya? Mari kita analisis satu persatu. Grafik fungsi memotong sumbu x tadi nilai y-nya sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0. Yang pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x dikurang 24 ya, kita sama dengan kan 0. Sehingga sama seperti persamaan kuadrat, kita faktorisasi dari negatif 24. Faktornya adalah salah satu yang faktor-faktor itu kalau kita jumlah hasilnya negatif 5 adalah 3 dan negatif 8. Jadi 3 dikali negatif 8 sama dengan negatif 24. Sedangkan 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Kalau dikali nilainya C, kalau dijumlahkan nilainya B. Nah, sehingga faktornya adalah X ditambah 3 atau X dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 8. Nah, karena di sini memiliki nilai X, negatif 3 dan 8, maka pasti fungsi ini memotong sumbu X pada 2 titik. Kita coba yang kedua. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 24. Faktor-faktor dari 24 adalah 1, 24, 2, 12, 3 dengan 8, atau 4 dengan 6. Nah, kalau kita pasangkan, karena ini bilangan positif, maka dipastikan kedua faktornya adalah kalau tidak positif-positif ya negatif-negatif. Nah, ternyata kalau kita 3 dan 8, karena supaya hasilnya 5 itu harusnya salah satunya positif begini. Tapi kan 3 kali negatif 8 harusnya negatif 24. Nah, kalau kita tidak bisa faktorkan berarti yang kedua itu tidak memotong sumbu X. Sedangkan yang ketiga, X kuadrat tambah 5X dikurang 24 hampir sama dengan yang di atas. Faktornya adalah X dikurang 3 dikalikan dengan X ditambah 8. Ya kan, negatif 3 kali 8 sama dengan negatif 24. Nah, ini. Sedangkan kalau kita jumlah, negatif 3 ditambah 8 sama dengan positif 5. Sehingga X dikurang 3 sama dengan 0 atau X ditambah 8 sama dengan 0. Faktornya akar-akarnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 8. Artinya sama dengan yang nomor 1 tadi, yaitu berarti fungsi yang ketiga juga memotong sumbu X. Maka dari 3 fungsi tadi yang diketahui,
yang merupakan fungsi yang memotong sumbu X adalah 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal prediksi berikutnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 7x tambah 15. Nilai f negatif 4 sama dengan berapa? Apakah 8, apakah 11, apakah 15, apakah 24? Nah, untuk soal ini berarti kita hanya mencari nilai fungsi. Di sini sudah diketahui adalah fungsi kuadratnya, yaitu ini. Dan berapakah nilai fungsi jika x-nya diganti dengan negatif 4? Nah, langsung saja pembahasannya adalah kita tuliskan fungsinya dulu. Negatif 2x kuadrat dikurang 7x tambah 15. Terus di bawahnya kita ganti nilai x dengan negatif 4. Artinya kita substitusikan nilai x negatif 4 ke dalam persamaan atau fungsi kuadrat. Nah, setiap x di sini kita ganti dengan negatif 4. Maka negatif 2x kuadrat berarti negatif 2 dikali negatif 4 dikuadratkan. Kemudian negatif 7x berarti negatif 7 dikali negatif 4. Nah, kita tinggal menghitung saja. Nah, bagaimana menghitungnya? Yang pertama kita kuadratkan dulu ya. Jangan dikali 2 dulu, tapi dikuadratkan dulu. Yaitu negatif 4 dikuadratkan. Artinya negatif 4 dikali negatif 4. Negatif dikali negatif adalah positif. 4 kali 4, 16. Jadi negatif 2 dikali 16. Sedangkan ini negatif 7 dikali negatif 4 ya. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. 7 kali 4, 28. Nah, jadi persamanya, bukan persamaan. Ini nilai fungsinya adalah setelah dihitung negatif 2 kali 16 sama dengan negatif 32. 28 tambah 15, 43. Berarti negatif 32 ditambah 43. Kalau kita hitung positif kan? Nah, berapa positifnya? 11. Maka jawaban paling tepat adalah B. Kita lanjut soal prediksi dan pembahasan berikutnya tentang fungsi kuadrat, yaitu nilai optimum fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 8x kuadrat dikurang 16x dikurang 1 adalah apakah 7, apakah 6, apakah negatif 6, apakah negatif 7? Jangan khawatir teman-teman ya, sobat matematika. Nah, untuk mencari nilai optimum, nah pada bagian ini silahkan dibuka bukunya. Nilai optimum itu ada 2 ya. Sebenarnya nilai Y sama dengan ya kan. Sedangkan pasangannya yaitu sumbu simetri. Lalu sumbu simetri X sama dengan. Kalau nilai optimum berarti karena persamaannya nilai A-nya di sini adalah negatif, berarti grafiknya menghadap ke bawah. Berarti titik puncaknya ada di atas. Berarti titik balik maksimum. Nah, nilai optimumnya berapa? Tinggal kita cari. Yang pertama kita tentukan dulu nilai A-nya yaitu negatif 8. Nilai A itu adalah koefisien X kuadrat. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 16. Koefisien dari nilai X, variabel X ya. Dan C-nya adalah negatif 1. Setelah kita tentukan A, B, C, baru kita hitung. Bahwa nilai optimum itu bisa kita cari dengan cara menghitung yaitu Y sama dengan, nah ini nanti jadinya persamaan sih ya, persamaan garis. Y sama dengan min D per 4A. Nah, D-nya yang D besar, maka ini adalah determinan ya. Nah, determinan itu sendiri diperoleh dari B kuadrat dikurang 4AC. Berarti B-nya adalah negatif 16 dikuadratkan
dikurangi 4 dikalikan nilai A yaitu negatif 8 dan nilai C nya negatif 1. Kita hitung dulu hasil kuadrat. Negatif 16 kuadrat atau pangkat 2 adalah 256 bernilai positif. Kemudian negatif 8 dikali negatif 1 adalah 8 positif, dikali negatif 4 menjadi negatif 32. Sehingga 256 dikurang 32 adalah 224. Kemudian nilai D sudah ketemu, berarti kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min D per 4A. Min D berarti negatif 224. 4A nilai A nya adalah negatif 8, berarti 4 dikali negatif 8. 4 kali negatif 8 adalah negatif 32, sehingga negatif 224 dibagi negatif 32. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 224 dibagi 32 sama dengan 7. Jadi nilai optimum dari fungsi kuadrat tersebut di atas adalah 7. Jawabannya adalah A. Nah, makanya rumusnya diingat-ingat. Oke, kita lanjut. Soal prediksi berikutnya yaitu persamaan sumbu simetri fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 adalah. Nah, kalau tadi nilai optimum, sekarang sumbu simetri. Apakah x sama dengan negatif 3, apakah x sama dengan negatif 2, apakah x sama dengan 1, ataukah x sama dengan 4. Untuk mencari sumbu simetri, kalau tadi kan nilai optimum dengan min D per 4A. Kalau sumbu simetri, jangan langsung rumus ya, kita tentukan dulu nilai A dulu. Nilai A nya berapa? Nilai A koefisien variabel x kuadrat, yaitu 1. Nilai B nya adalah negatif 2 dan nilai C nya negatif 15. Nah, sumbu simetri tadi adalah X ya, nilai X nya kali ini adalah min B per 2A. B nya sudah ada negatif 2 dan nilai A nya juga 1, berarti tinggal kita masukkan saja. Karena nilai B nya negatif 2, maka min dikali min 2. Negatif dikali negatif 2, ini min ya. Dibagi 2 dikali nilainya 1, 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Min berarti plus 2 per 2. 2 per 2 nilainya sama dengan 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Jawabannya adalah C. Mudah bukan? Nah, semangat dong. Sobat matematika harus kreatif. Oke, kita lanjut soal prediksi yang berikutnya tentang fungsi kuadrat. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru setelah T detik dirumuskan oleh HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Waktu yang dibutuhkan ketika peluru tersebut mencapai ketinggian maksimum adalah titik-titik detik. A3, B4, C5, atau D6. Berarti jalur dari peluru itu bisa kita buat grafik ya, dengan persamaan, karena membentuk lintasan dari peluru itu membentuk parabola ya. Nah, ketika ditembakkan ke atas, itu suatu saat peluru itu akan kembali lagi ya ke bumi ya, arahnya ke atas, terus dia akan balik lagi turun. Nah, dituliskan atau dirumuskan dengan fungsi HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Pertanyaannya adalah, waktu yang dibutuhkan ketika peluru sampai di ketinggian maksimum. Berarti ketika sampai atas itu berapa? Waktu yang dibutuhkan berapa? Sampai peluru itu balik lagi ke bawah. Nah, caranya gampang.
dari fungsi yang diketahui. Nah, HT sama dengan min 5T kuadrat tambah 40T. Kita buat saja menjadi 0. Kita nolkan saja. Sehingga membentuk persamaan kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ya, negatif 5T kuadrat tambah 40T sama dengan 0. Kita coba cari T-nya dengan cara kita dengan sifat distribusi ya. Negatif 5T itu kan salah satu faktor dari negatif 5T kuadrat. Kita kalikan T sehingga negatif 5T kali T sama dengan negatif 5T kuadrat. Sedangkan 40T ini juga punya faktor yaitu negatif 5T. Negatif 5T dikali negatif 8, ya kan? 5 kali 8 40T. Negatif kali negatif positif. Jadi faktornya adalah negatif 5T dikali T dikurang 8. Nah, sama seperti memfaktorkan persamaan kuadrat, ya kan? Di sini ada negatif 5T dikali T dikurang 8. Maka negatif 5T sama dengan 0 atau T dikurang 8 sama dengan 0. Nah, pada titik pertama T sama dengan 0 dibagi negatif 5, maka T sama dengan 0. Sedangkan T di sebelah kiri kanan ya, T dikurang 8 sama dengan 0 adalah T sama dengan 8. Nah, di sini diperoleh ada T0 berarti ketika menembak ya kan, mulai menembakkan itu waktunya 0. Itu akan kembali lagi sampai ke tanah yaitu pada detik ke-8. Jadi waktu yang ditempuh dari peluru ditembakkan sampai kembali lagi itu 8 detik. Nah, yang ditanyakan di sini waktu yang dibutuhkan ketika peluru tersebut di ketinggian maksimum. Kalau membentuk grafik parabola, berarti ketinggian maksimum itu setengah dari jarak tempuh ketika peluru ditembakkan sampai kembali lagi. Karena di sini 0 sampai 8, maka T1 ditambah T2 dibagi 2. 0 ditambah 8 sama dengan dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah waktu yang dibutuhkan ketika peluru sampai ketinggian maksimum adalah pada detik ke-4. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Soal berikutnya tentang fungsi kuadrat. Seorang pemain bola menendang bola ke atas hingga memenuhi persamaan HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum dan waktu yang dibutuhkan hingga bola jatuh kembali ke tanah. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi kan. Kalau ini bola yang ditendang ke atas, kalau tadi peluru. Kebetulan soalnya hampir sama ya. HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Hanya dibalik tempat ya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah tinggi maksimum, ya kan, ketinggian bola maksimum dan waktu yang dibutuhkan hingga bola jatuh kembali ke tanah. Nah, ya karena ini soal esai ya kita coba. Yang diketahui adalah fungsinya yaitu negatif 5T kuadrat ditambah 40T. Nilai A-nya adalah negatif 5, nilai B-nya adalah 40. Ibaratnya T ini adalah X ya, sama ya. Nilai C-nya adalah 0, karena di sini tidak ada konstanta. Nah, untuk menentukan tinggi maksimum sama seperti nilai optimum, ya kan, menggunakan determinan. Jadi tinggi maksimum diperoleh dari negatif D determinal per 4A. D itu sendiri diperoleh dari B kuadrat kurangi 4AC. Nilai B-nya 40 dikuadratkan dikurangi 4 dikali negatif 5 dikali 0. Nah, sesuatu yang kali 0 hasilnya adalah tetap 0. Sehingga 40 kuadrat 1600,
Kemudian 4 dikali negatif 5 kali 0, hasilnya 0. Maka nilai determinannya adalah 1600. Sehingga ketinggian maksimum sama dengan negatif D, berarti negatif 1600 per 4 dikali A. Nilai A-nya adalah negatif 5. 4 dikali negatif 5 hasilnya negatif 20. Sehingga negatif 1600 dibagi negatif 20. Negatif dibagi negatif adalah positif. 1600 dibagi 20 sama dengan 80. Artinya ketinggian maksimum bola ditendang adalah pada 80, atau boleh di sini dengan menggunakan satuan meter ya. Tinggi maksimum bola adalah 80 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan hingga bola jatuh kembali ke tanah sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita buat menjadi 0. Nah, min 5T kuadrat ditambah 40T sama dengan 0. Faktornya adalah negatif 5T dan T dikurang 8 sama dengan 0 dengan cara distribusi. Sehingga min 5T sama dengan 0 atau T dikurang 8 sama dengan 0. Min 5T sama dengan 0 adalah T sama dengan 0 per negatif 5 tetap 0, sehingga dan atau T sama dengan negatif 8 dipindah ke ruas kanan menjadi T sama dengan 8. Berarti hampir sama dengan tadi, yaitu waktu yang dibutuhkan adalah 8 detik. Nah, jadi bola itu ditendang ke atas sampai ketinggian 80 meter, dan bola dari ditendang sampai balik lagi ke tanah adalah dalam waktu 8 detik. Lanjut ke soal pembahasan prediksi PAS kelas 9 tentang fungsi kuadrat. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 5,0 dan 2,0 dan melalui titik 0, negatif 10. Jadi di sini ada fungsi kuadrat yang melalui memotong sumbu X dan titik lainnya di 0, negatif 10. Berarti ini memotong sumbu Y ya. Bagaimana persamaannya atau fungsi kuadratnya? Yuk. Karena memotong X di titik min 5,0 dan 2,0, maka min 5 kita ambil sebagai nilai X1. Sedangkan 2 kita tentukan sebagai X2. Karena memotong sumbu X di 2 titik, yaitu min 5 dan 2. Sedangkan 0, negatif 10 kita ambil sebagai nilai X-nya adalah 0 dan nilai Y-nya adalah negatif 10. Nah, karena fungsi kuadrat ini melalui grafik fungsi ini melalui memotong sumbu X dan titik lain, maka kita buat dengan persamaan fx atau y sama dengan a dikalikan x dikurang x1 dikalikan dengan x dikurang x2. Harus hafal dong. Oke, nilai y-nya kita masukkan yaitu negatif 10, a-nya yang akan kita cari, kemudian nilai x-nya adalah 0, x1-nya adalah min 5, berarti 0 dikurangi min 5. Nilai X-nya tadi adalah 0 lagi. Nilai X2-nya adalah 2. Jadi 0 kurangi 2. Sehingga persamaannya menjadi negatif 10 sama dengan A dikali min 5 berarti 5. 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. Nah, nilai A-nya adalah negatif 10 dibagi negatif 10 sama dengan positif 1. Jadi nilai A-nya adalah 1. Setelah kita cari nilai A, kita masukkan nilai X1 yaitu min 5, X2 2, dan nilai A-nya 1 ke persamaan yang tadi.
Persamanya sama ya, fx sama dengan A dikalikan X dikurang X1 dikalikan X dikurang X2. Nilai A-nya adalah 1 dan X1-nya tadi min 5, X2-nya adalah 2. Sehingga 1 dikalikan X dikurangi min 5 berarti X ditambah 5 dikalikan X dikurang 2. Karena dikali 1 tidak pengaruh, maka kita langsung ke suku yang yaitu X tambah 5 dikali X min 2. X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali min 2 adalah min 2X, plus 5 dikali X 5X, dan 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. Jadi fungsi kuadratnya kalau kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah min 2 tambah 5 adalah plus 3X dikurang 10. Jadi itulah fungsi kuadratnya. Terima kasih. Selamat berjuang para sobat matematika kelas 9. Semoga nilai pasnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.